Halo semuanya, kembali lagi sama aku Milky Play. Untuk segmen M2K kali ini, aku bakal membahas sebuah komik yang mungkin bakal bikin kalian mikir, kok vampirnya beda ya? Kok gak kayak Twilight ya? Well, selamat datang di Happiness karya Shuzo Oshimi. Pernahkah kalian adik-adik milkers coba berandai-andai bagaimana jadinya kalau mungkin hidup yang lagi kalian jalani mendadak berubah drastis karena satu gigitan di leher? Happiness mungkin bisa dibilang berbeda dari cerita vampir kebanyakan, apalagi dewasa ini mungkin kalau dengar kata vampir yang ada di kepala pastikan Twilight saganya yang jadi top of mind. Happiness ini jauh berbeda adik-adik, datang dengan membawa sisi psikologis manusia, mengupas soal pubertas dan lika-liku remaja. Semua ditulis dan digambar oleh Shuzo Oshimi, mangaka yang sama yang bikin Blood on the Tracks yang sempat kubahas kemarin. Oh ya, adik-adik jangan lupakan ini, komik ini sendiri datang dengan demografi pembaca seinen ya. Diperuntukkan untuk pembaca laki-laki dewasa, jadi buat yang di bawah umur jangan baca dulu. Di komik ini kita bakalan ngikutin kisah seorang siswa SMA bernama Makoto Okazaki, seorang remaja laki-laki yang pendiam dan kerap kali jadi sasaran perundungan. Sampai akhirnya di suatu malam ketika ia sedang berjalan sendirian, tiba-tiba ia diserang oleh seorang gadis misterius yang akhirnya memberikan Okazaki pilihan antara mati atau hidup menjadi seperti dirinya. Okazaki menolak untuk mati, dan sejak saat itulah Okazaki mulai mengalami transformasi yang mengerikan dalam hidupnya. Dan Okazaki sendiri dihadapkan pada konflik batin antara akal sehat dan kemanusiaan dan dorongan haus darahnya sebagai vampir. Di sini nggak bakal ada adik-adik vampir ganteng atau cantik atau apapun itulah ala Twilight. Karena di sini Happiness datang menyuguhkan cerita vampir yang lebih brutal. Ada beberapa tokoh yang perannya cukup sentral di komik ini, diantaranya ada Makoto Okazaki, seorang remaja lugu, atau mungkin kalau kata kita mah culun adik-adik ya. Ia dipaksa, mau gak mau harus berhadapan dengan rasa lapar, rasa malu, rasa takut, dan kebingungan, semuanya jadi satu paket. Kita juga sebagai pembaca seakan diajak buat ngerasain penderitaan yang dialami sama main karakter. Sampai aku pun mikir sendiri gitu, apa ya jadinya kalau aku ada di posisinya si Okazaki? Yuki Ono. Di awal mungkin terlihat sebagai seorang tokoh antagonis gitu adik-adik ya. Tapi seiring kita baca lembar demi lembar, halaman demi halaman, kita akan tahu bahwasannya ia memiliki peran yang dalam dan memiliki kisah yang cukup tragis gitu di dalam cerita ini. Nora, seorang gadis vampir misterius yang menggigit Okazaki. Eksistensinya ternyata menjadi kunci penting dan memiliki peranan vital untuk cerita ini. Gosho Yukiko, salah satu teman Okazaki yang peduli padanya, tapi ia bakalan terlibat dalam sebuah spiral konflik yang sangat besar. Seperti yang semua kita tahu adik-adik ya, Shuzo Oshimi Sensei sendiri adalah seorang mangaka yang karyanya sering dijadikan rujukan untuk adik-adik yang mungkin ingin coba untuk menikmati genre seinen. Shuzo Oshimi Sensei sendiri juga acap kali membuat karakter laki-laki yang bisa dibilang lugu atau cupu, yang kebanyakan tidak memiliki kepercayaan diri, tapi sebaliknya, ia selalu membuat karakter perempuan yang mematikan, kuat, atau kalau kata bahasa kerennya mah, femme fatale adik-adik ya. Dan selain itu, yang istimewa dari Happiness sendiri menurutku adalah bagaimana dampak dari kejadian tertentu yang akan membuat para karakternya yang ada di komik ini itu berubah gitu, baik secara fisik maupun psikis. Transformasi dan krisis identitas yang dialami Okazaki pun merefleksikan bagaimana jika seorang individu bisa mengalami kehilangan dan menemukan jati diri yang sesungguhnya dalam kondisi di bawah tekanan yang sangat ekstrim. Komik ini juga menggambarkan bagaimana bullying, jangan ditiru ya adik-adik, dan tekanan sosial bisa membentuk atau bahkan mungkin menghancurkan seseorang. Lalu tema vampir di sini sangat berbeda dari yang ada di beberapa pop culture lainnya adik-adik. Alih-alih biasanya vampir selalu diasosiasikan dengan keglamoran yang penuh gairah, tapi vampir di sini digambarkan seperti
seperti sebuah kutukan yang bisa membawa penderitanya mengalami kesepian, meskipun mungkin akan hidup dengan umur yang sangat panjang. Karena di sini vampir kayaknya tuh gak cuma sebagai makhluk misterius, tapi juga sebuah simbol dari penderitaan, kesendirian, dan krisis identitas. Lalu gadis vampir sendiri dibuat karena Shuzo Oshimi Sensei memang mengaku ingin membuat karakter yang ambigu, yang ada di garis antara musuh, korban, dan sekutu. Karena komik ini seakan membuat kita mempertanyakan gitu adik-adik, what makes humans? Shuzo Oshimi Sensei sendiri sepertinya menggunakan vampir sebagai sebuah kiasan untuk menggambarkan dorongan alamiah alam bawah sadar dari manusia itu sendiri, seperti hawa nafsu lah, kemarahan lah, dan balas dendam hingga ke pencarian jati diri. Dan menurutku sih adik-adik, komik ini berusaha menyampaikan gitu bahwasanya pertarungan terberat itu bukanlah dirimu melawan musuhmu. Alih-alih demikian, malah yang terberat adalah pertarungan dengan diri sendiri. Shuzo Oshimi Sensei sendiri memang jagonya deh kalau soal menggambarkan tiap ekspresi para karakter yang ada di mangganya. Ia memang memiliki ciri khas dengan gaya seninya yang ekspresif dan atmosferik di tiap panelnya. Oh iya, di Happiness sendiri sepertinya Shuzo Oshimi Sensei entah sengaja ataupun tidak sengaja adik-adik ya, sepertinya banyak gitu terinspirasi dari gaya seninya Van Gogh, karena di beberapa panel lumayan ketara tuh gaya lukisan Starry Night-nya Van Gogh. Sama seperti di Blood on the Tracks juga, beberapa covernya pun memiliki ton warna yang bisa dibilang kontras dengan isi komik ini yang lumayan gelap. Dan semua itu diperkuat dan dipertegas di tiap panel dengan menambahkan efek dramatis yang main di pencahayaan dan bayangan. Lalu, konklusinya itu sendiri, komik Happiness karya Shuzo Oshimi Sensei adalah sebuah komik vampir yang lain daripada yang lain. Mungkin di awal kalian akan merasa ada kemiripan seperti Tokyo Ghoul karya Sui Ishida Sensei. Atau mungkin kalian bakalan merasa ini bakal seperti Twilight. Tapi komik ini menawarkan sebuah pengalaman membaca yang membuat kita fokus pada penderitaan psikologis, dan vampir di sini pun digambarkan bukan seperti makhluk yang glamor dan penuh gairah seperti yang kebanyakan ada di pop culture di luar sana. Vampir di sini digambarkan sebagai sebuah entitas yang kesepian dan terisolasi dari kehidupan masyarakat. Mungkin jika kalian adik-adik ingin coba mencari karya fiksi mengenai vampir yang beda dan menawarkan pengalaman membaca yang menggugah emosi, mungkin menurutku Happiness adalah pilihan yang tepat untuk kalian nikmati. Dan komik ini sendiri menurutku seperti menyampaikan sebuah pesan. Bahkan ketika kita merasa kehilangan arah pun selalu ada secercah harapan untuk bisa kita gapai. Lalu impresiku ketika membaca komik ini halaman demi halaman adalah mempertanyakan gitu adik-adik, mana ini happiness-nya tuh mana gitu ya. Apakah kalian berani dan tertarik buat membacanya adik-adik? I dare you to read Happiness. Sekian dulu buat konten M2K-nya, adik-adik tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian soal komik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan konten terbaru dari Milky Play. Stay happy and healthy semua. See you internet. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya dan bye-bye!